Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang pembelahan sel secara mitosis. Seperti yang pernah saya sampaikan, di bab kedua ini kita akan membahas tentang bioproses dalam sel. Ada 3 macam bioproses yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang transport zat melintasi membran yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Kemudian pembelahan sel, dan yang terakhir adalah sintesis protein. Pembelahan sel itu sebenarnya sudah ada babnya sendiri di kelas 12 dan akan kita bahas secara mendetail nanti di kelas 12. Jadi di kelas 11 ini kita hanya akan membahas sekilas tentang pembelahan sel yang terjadi secara mitosis. Jadi ada macam pembelahan sel lain disebut sebagai pembelahan meiosis. Itu pembelahan yang terjadi pada sel kelamin ya. Tapi ini kita bahas dulu pembelahan sel yang terjadi secara mitosis. Oke, tahap-tahapannya sebenarnya sangat simpel ya. Sangat simpel, ada profase, ada metafase, ada anafase, telofase, kemudian sitokinesis. Oke, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah bagaimana pergerakan dan perubahan kromosom-kromosomnya. Oke, yang mana kromosom itu, Pak? Nah, yang ini nih kromosom ya. Yang warna biru sama pink ya, ini kromosom ini. Oke. Jadi sebenarnya awalnya bentuk kromosom itu seperti tahap sitokinesis ini ya. Jadi dia setiap kromosom itu hanya memiliki 2 lengan. 2 lengan. Oke. Tapi ketika tahap profase sebelum terjadinya pembelahan, kromosom itu akan menggandakan diri. Jadi setiap kromosom di tahap profase ini dia memiliki 4 lengan. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi inti dari profase ini adalah kromosom menggandakan lengannya yang awalnya hanya punya 2 lengan menjadi 4 lengan. Oke. Tapi tetap ini kita hitung di tahap profase ini ada sepasang kromosom ya. Hanya ada sepasang kromosom atau 2 buah kromosom. Kromosom warna biru dan kromosom warna ungu ini ya, ungu atau pink itu ya, nggak tahu saya. Oke. Nah, tahap yang kedua adalah metafase. Ciri-cirinya gampang. Apa itu? Kromosomnya dia berjejer pada garis ekuator. Garis ekuator itu garis tengahnya sel ya. Nah, garis tengah ini loh. Nah, jadi kromosomnya berjejer. Itu ciri dari tahap metafase. Kemudian di tahap anafase ciri-cirinya apa? Nah, ini kan ada 4 ini ya. Ini kan ada 4 lengan. Di tahap anafase ini masing-masing setiap 2 lengan ini akan berpisah. Lengannya berpisah. Kamu lihat di sini, nah, lengannya berpisah ya. Jadi lengannya berpisah dan bergerak ke arah 2 kutub yang berbeda. Nah, ini ciri dari tahap anafase. Kemudian di tahap telofase, nah ini sudah muncul bakal membran inti sebenarnya namanya ini ya. Jadi 2 kromosom sudah dibungkus dalam satu membran, kemudian 2 kromosom yang lain juga dibungkus dalam satu membran. Nah, kemudian di tahap sitokinesis, kemudian selnya membelah. Pada akhirnya selnya membelah menjadi 2, masing-masing memiliki 2 kromosom. Jadi tahapan singkat dari proses mitosis. Sekarang coba kita lihat lebih detail sedikit ya. Nah, ini. Oke. Tadi kan proses profase ya, interfase nggak usah kita lihat. Sebenarnya ada tahap interfase, tapi ini bukan masuk tahap mitosis ya. Ini kalau saya bahas kalian malah tambah bingung. Oke, ke profase saja ya. Kita coba mengenal dulu bagian-bagiannya ya. Tadi kan yang dilihatkan di gambar sebelumnya sangat sederhana, hanya ada membran sel dan juga kromosom. Nah, ini ada beberapa bagian lain yang harus kalian pahami juga ya. Oke. Ini ada sentromer. Apa itu sentromer ya? Sentromer itu bagian tengahnya kromosom. Kalau tadi saya gambar pentolan kayak gini. Nah, ya. Nah, tengahnya ini namanya sentromer. Ya. Kemudian ada kromatid ya. Kromatid itu ini. Lengannya ini namanya kromatid ya. Lengannya ini namanya kromatid.
Kemudian ada benang spindle, ini spindle namanya. Spindle itu yang dia nanti akan menarik kromosom ke arah dua kutub yang berlawanan. Kemudian spindle ini dia menyatu dengan aster ya. Ini aster. Oke, ini membran selnya. Ini membran selnya. Oke, ini tahap profase ya. Ingat, di tahap profase tadi yang terjadi adalah penggandaan kromosom. Jadi kromosomnya yang awalnya dia hanya memiliki 2 lengan, dia berubah menjadi 4 lengan. Nah, itu inti dari tahap profase. Kemudian di tahap ini ada tahap lagi prometafase, nggak usah kita bahas ya. Memang kalau kita sangat detail ya tahapnya banyak sekali. Kita langsung dari profase kita ke metafase. Oke. Nah, ingat, di metafase ciri-cirinya adalah kromosomnya itu dia berjejer di garis ekuator atau di garis tengah. Di sini disebut sebagai metafase plate ya. Nggak usah pakai istilah itu, susah nanti ya. Garis ekuator ya. Kemudian benang spindelnya ini dia menyatu ke sentromernya. Lihat ini ya. Benang spindelnya dia mengikat sentromer dan benang spindelnya nanti terhubung dengan aster. Kemudian di tahap anafase benang spindelnya ini kan dia nanti diikat oleh 2 benang spindel dari arah yang berlawanan ya di tahap metafase. Nah, di anafase benang spindelnya ini kemudian menarik kromosom ke arah yang berlawanan. Jadi ibarat ada satu benda ditarik ke 2 arah yang berlawanan, maka akhirnya dia akan membelah gitu ya. Dia akan pisah ya, copot akhirnya. Kemudian dibawa dan bergerak ke 2 arah yang berlawanan. Masing-masing membawa 2 kromatid atau 2 lengan ya. Sehingga berpisah. Dan kemudian setelah tahap anafase selesai, barulah masuk ke tahap telofase ya, dan sitokinesis. Kalau di gambar ini jadikan satu ya. Jadi telofase sudah akan terbentuk 2 sel dan masing-masing kromosom sudah memiliki membran sendiri ya. Kemudian di tahap sitokinesis barulah sel ini akan membelah menjadi 2 sel yang sama. Begitu ya anak-anak penjelasan saya untuk pembelahan sel secara mitosis. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Boleh langsung kalian tuliskan di kolom komentar Google Classroom atau di kolom komentar video ini. Nah, nanti untuk memastikan bahwa kalian benar-benar memahami apa yang saya sampaikan, silakan dikerjakan 5 soal yang saya sertakan di dalam video ini. Oke, selamat belajar.